건배할까? Di awal episode, terlihat Sim Suryon dan juga Logan Lee sedang menonton perkelahian Jo Dante dan juga Chon So Jin. Semua berhasil sesuai dengan rencana Sim Suryon, di mana Pak Sutri, Yoo Dong Pil dan juga Kang Mari ikut andil dalam mengadu domba Jo Dante dan juga Chon So Jin. Yoo Dong Pil sempat mengakui kesalahannya yang pernah membuang jasad Oh Yoon Hee. Dan ia pun mendapat pukulan dari Dr. H, kemudian dilerai oleh Logan Lee karena mereka harus bersatu untuk membalas kematian Oh Yoon Hee. Dan Dong Pil pun meminta maaf kepada Dr. H. Yoo Dong Pil berhasil mengganti flash disk rekaman Chon So Jin dengan rekaman hasil editannya yang merekam Jo Dante yang telah membunuh Logan dengan bom. Dan Dr. H dan juga Kang Mari berhasil mengirimkan foto ayah Chon So Jin yang bertuliskan So Jin lah pembunuh ayahnya di acara pelantikannya sebagai Direktur Chung A menggantikan Suryon. Perkelahian Jo Dante dan juga Chon So Jin berhasil dilerai oleh Sekretaris Jo, di mana ia memberikan kabar dari James ayah Logan bahwa Baek Jun Ki berhasil kabur. Jo Sok Hoon tampak menjemput Berona atas perintah ibunya. Ketika sudah bertemu, Sim Suryon memberitahukan fakta bahwa orang yang membunuh ibunya adalah Chon So Jin. Sontak hal ini membuat Berona berlinang air mata dan menyesal telah membantu Ha Eun Byul. Tampak Dr. H sedang mengancam Baek Jun Ki dengan pistol dan menembakkan GPS ke tangannya agar Baek Jun Ki bisa dilacak dimanapun ia berada. Karena seperti yang kita tahu bahwa Baek Jun Ki ini mata duitan dan sering berkhianat. Baek Jun Ki ditugaskan untuk mengambil rekaman percakapan dengan Chon So Jin untuk menyembunyikan Logan, dan Baek Jun Ki pun berhasil mendapatkan rekaman tersebut karena Chon So Jin tidak pernah tahu jika Baek Jun Ki selama ini merekamnya. Baek Jun Ki mengancam Chon So Jin jika tak ingin rekamannya terbongkar ke ayah Logan, maka ia harus membayarnya sebesar $200 juta dan harus ia berikan dalam waktu 3 hari saja. Sekali 3 uang, Baek Jun Ki pun mengancam Jo Dante dengan foto milik Yoo Dong Pil yang diambil saat meledakkan bom yang hampir menewaskan Logan. Dan ia meminta uang yang sama dengan Chon So Jin, yaitu sebesar $200 juta sebagai uang tebusan. Jika tidak, rekamannya akan dikirimkan kepada ayah Logan. Karena Baek Jun Ki jujur bahwa ia juga mengancam Chon So Jin, tentunya hal ini membuat Jo Dante ingin memiliki rekaman Chon So Jin, sehingga ia menjanjikan Jun Ki $300 juta jika Jun Ki memberikan rekaman Chon So Jin kepadanya. Jun Ki dengan girang menyetujuinya. Karena sifatnya yang mata duitan, Jun Ki berniat berkhianat kepada Logan. Ia hendak mengambil GPS yang terpasang di tangannya. Ketika akan melukai tangannya, Kang Mari datang untuk menghentikannya. Keesokan harinya, Kang Mari mengajak Berona ke rumahnya. Di sana, tampak Yoo Dong Pil menunggu Berona sambil duduk bersimpuh. Sembari menangis, Yoo Dong Pil meminta maaf kepada Berona karena sudah membawa jasad ibunya ke danau dan mengatakan bahwa semua ini atas perintah Jo Dante. Kang Mari pun ikut duduk bersimpuh di sebelah suaminya. Berona sangat syok dan kecewa. Ia mengira kebaikan Kang Mari selama ini karena kesalahan suaminya. Yoo Dong Pil pun meyakinkan Berona bahwa istrinya tidak bersalah karena semuanya mutlak kesalahannya. Yoo Dong Pil pun meyakinkan Rona bahwa ia akan menyerahkan diri ke polisi, tetapi Berona berpaling dan meninggalkan mereka berdua. Ketika sampai di pintu, handphone Berona berdering. Dan ternyata Jenny sedang menelpon dirinya, tetapi Berona tidak mengangkatnya. Kang Mari memberitahu Jenny bahwa Berona pergi bekerja lebih awal, sehingga ia tidak sempat mengangkat teleponnya. Lalu ia mengajak Jenny pulang ke rumah karena ayahnya sudah tidak bekerja di perusahaan Jo Dante lagi.
Jenny pun sangat senang dan Kang Mari mengatakan bahwa ia akan tetap memasakkan makanan untuk Berona walaupun Rona tidak mau. Bahkan jika Berona melemparkan piring ataupun membalikkan meja untuknya, ia akan tetap memasakkan Berona dan bersikap layaknya seorang ibu sambil pergi dan menahan tangisnya. Jenny pun terlihat kebingungan. Tampak Sim Suryon sedang mengetuk pintu apartemen agar Sokyong mau membukakan pintu. Bahkan Suryan memberikan gambar mereka berdua. Sokyong malu dan merasa bersalah atas sikapnya selama ini kepada ibunya. Oleh sebab itu, ia enggan membukakan pintu ibunya. Chon Sojin menyuruh sekretarisnya untuk mencarikan uang 200 juta dolar dalam 3 hari dan menyuruh menjual setiap obligasi ataupun real estate. Tampak Han Byul yang akan berangkat kuliah mengkhawatirkan keadaan ibunya, yang sempat menyalahkan dirinya sendiri karena telah merekam pembunuhan yang dilakukan ibunya terhadap kakeknya. Jonate berdiskusi dengan sekretaris Cho untuk mendapatkan uang 500 juta yang akan diberikan kepada Junki, yaitu dengan membuat pinjaman rekening atas nama Lee Kyo-jin. Tampak Yoo Dong-pil sedang menguping pembicaraan mereka. Kemudian Yoo Dong-pil pergi ke rumah Kyo-jin yang sedang galau karena istrinya mengabaikan panggilannya belakangan ini. Yoo Dong-pil pun memberitahukan kepada Kyo-jin tentang Jo Dan-tae yang membunuh orang tua Jo Dan-tae asli dan Jo Dan-tae yang dia kenal selama ini bernama Baek Jun-ki. Dan Baek Jun-ki mendatangi Jo Dan-tae ke Korea untuk mendapatkan kembali identitasnya. Tampak Kang Mari yang sedang berkumpul dengan emak-emak sosialita mengabarkan tentang kematian Oh Yun Hee yang dibunuh karena kamera dashboard berhasil ditemukan dan kasusnya akan dibuka kembali, sembari mengarahkan orang yang paling diuntungkan atas kematian Oh Yun Hee adalah Chon Sojin. Ternyata Chon Sojin yang baru datang pun ikut mendengar tentang dirinya yang sedang digibahi oleh Kang Mari dan kawan-kawan. Lalu ia mengancam Kang Mari jika terus menyebarkan rumor maka ia tidak segan-segan menuntutnya. Namun Kang Mari tidak takut sama sekali dengan ancaman Sojin. Seperti yang sudah dijanjikan, Chon Sojin memberikan cek 200 juta dolar kepada Baek Jun-ki. Sebaliknya, Jun-ki pun memberikan rekamannya kepada Chon Sojin dan menyuruhnya untuk memutar rekaman tersebut. Pada saat memutarnya, Chon Sojin terlihat sangat kesal karena mendengar Jo Dan-tae menyuruh Jun-ki untuk memberikan rekaman Sojin kepadanya dengan imbalan 300 juta dolar. Dengan berlari-lari, tampak sekretaris Cho memberikan kabar buruk kepada Jo Dan-tae, yaitu uang di rekening Kyo-jin hilang. Jo Dan-tae pun langsung menelpon Kyo-jin tetapi nomornya tidak aktif dan langsung mendatangi rumahnya, tetapi sampai di sana rumahnya pun kosong dan tampak berantakan. Jo Dan-tae amat kesal dan bingung kenapa Kyo-jin bisa mengetahui sedangkan dia tidak memberitahunya. Di bandara, tampak Kyo-jin sedang bersembunyi di balik koper. Tidak berselang lama, anak dan istrinya pun datang menghampirinya. Kemudian Kyo-jin bercerita kepada istrinya bahwa ia mencuri uang Jo Dan-tae sebesar 500 juta dolar dan secepatnya mereka harus pergi dari Korea alias kabur. Sang Ah pun kegirangan karena uang 500 juta tersebut langsung dikirim Kyo-jin ke nomor rekeningnya. Bahkan Kyo-jin memberikan perusahaan atas nama Sang Ah. Kyo-jin pun mengatakan kepada Sang Ah bahwa ibunya dan 2 lainnya ikut dalam misi kabur bersama mereka. Tampak tidak menyukai mertuanya dan tidak seide dengan suaminya, Sang Ah pun kabur duluan. Karena Jun-ki menekan Jo Dan-tae untuk segera mengirimkan uang tutup mulut, Jo Dan-tae yang sedang hariwang pun karena tidak menemukan Kyo-jin akhirnya memutuskan menggunakan dana gelap dari kepulauan Chaiman. Kemudian Sokun memberitahu ayahnya bahwa ia kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Jin Bundong. Lalu Sokun mengabari ibunya bahwa Jin Bundong sudah datang. Ibunya pun memberitahu Sokun agar tetap berhati-hati. Sudah dipastikan kedatangan Jin Bundong merupakan skenario Logan dan juga Suryon untuk mengancam Jo Dan-tae agar memberikan uang tutup mulut. Seperti halnya Baek Jun-ki,
Kali ini, rekaman dashboard mobil menjadi senjata Jin Bundong untuk memeras Jo Dante, yang memperlihatkan Jo Dante dengan sengaja menabrak mobil yang dikendarai Oh Yun Hee hingga ke tepi jurang, dan memperlihatkan Chon So Jin yang sengaja mendorong mobil Oh Yun Hee hingga terjatuh ke jurang. Nona Jin pun menghargai rekaman dashboard tersebut sebesar 500 juta dolar dan memberikan waktu 1 minggu untuk Jo Dante menebusnya. Jika tidak, ia akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Di depan air mancur Heracles, tampak Chon So Jin dan juga Ha Eun Byul sedang melihat Kang Mari yang berbicara dengan beberapa polisi tentang kematian Oh Yun Hee dan kamera dashboard yang baru saja ditemukan. Sontak hal tersebut membuat Chon So Jin hariwang, hingga ia pun hampir menabrak seseorang di jalan yang sempat ia kira Berona, padahal mah bukan. Tak berselang lama, Jin Bundong datang menghampiri Chon So Jin di kantornya untuk memerasnya sebesar 500 juta dolar melalui foto dan rekaman video tentang Jo Dante yang membuntuti Oh Yun Hee dan menyuruhnya berbohong saat konferensi pers, dan memberikannya waktu 1 minggu. Dengan geram, Chon So Jin pun menyuruh sekretarisnya menjual gedung di Cheongdam-dong dan semua yang berharga miliknya. Tampak Jo Dante dan sekretaris Jo mendatangi ketua Yoyon untuk meminjam dana sebesar 500 juta dolar. Padahal hutangnya yang tempo hari saja belum lunas. Tetapi ketua Yoyon tetap meminjamkannya dengan distrik Cheonsu sebagai jaminannya. Lalu Jo Dante menyerahkan uang tersebut kepada Nona Jin. Tetapi bukan video yang didapatkan oleh Jo Dante, melainkan suntikan bius dari Dr. Ha. Setelah itu, Nona Jin bertemu dengan Chon So Jin untuk mendapatkan 500 juta dolar yang dibarter dengan rekaman Jo Dante yang menyuruhnya berbohong saat konferensi pers dan foto Jo Dante yang mengikuti Oh Yun Hee sebelum ia meninggal. Jo Dante yang baru sadar dari pingsannya dikejutkan dengan berita yang mendakwanya sebagai tersangka pembunuhan berencana atas kematian Oh Yun Hee. Tak berselang lama, polisi datang, tetapi Yoo Dong Pil membantu Jo Dante kabur dari kejaran polisi. Nona Jin mengadakan konferensi pers lagi untuk meminta maaf karena telah berbohong di saat konferensi pers sebelumnya. Semua karena perintah Jo Dante. Chon So Jin yang melihat konferensi pers tersebut sangat girang karena berhasil membuat Jo Dante sebagai tersangka. Tampak Dr. Ha memberikan beberapa makanan di depan pintu Berona. Sialnya, Berona melihatnya, sehingga ia menolak semua pemberian Dr. Ha. Dan sebenarnya Berona pun telah mengetahui bahwa Dr. Ha adalah ayah kandungnya, tetapi ia mengabaikannya karena ia hanya menginginkan ibunya. Dong Pil yang menyembunyikan Jo Dante di sebuah motel berusaha membujuk Jo Dante untuk menyerahkan diri ke polisi, tetapi Jo Dante menolaknya. Malah menyuruh Yoo Dong Pil untuk berbohong bahwa ia yang membunuh Oh Yun Hee dan menjanjikan semua yang dimilikinya akan diberikan kepada Yoo Dong Pil. Dengan perasaan sedih, Yoo Dong Pil pun meninggalkan Jo Dante dan memberikannya sebuah handphone. Ternyata, Yoo Dong Pil merekam semua pembicaraannya dengan Jo Dante sebagai barang bukti ke polisi. Lalu Yoo Dong Pil menemui Yoo Jenny untuk berpamitan bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis ke Dubai. Dengan kata lain, ia akan dipenjara lagi karena ia berniat menyerahkan diri ke polisi. Perpisahan keduanya pun diiringi dengan tangisan haru antara ayah dan anak. Tak berselang lama, Jo Dante didatangi beberapa polisi di motel, tetapi ia berhasil kabur. Di saat yang sama, Yoo Dong Pil menelponnya dan menyuruhnya kabur ke pelabuhan. Ketika Jo Dante menaiki kapal di pelabuhan, terlihat Suryan dan juga Logan berhasil membawanya ke rumah sakit jiwa di Jepang, dan tampak Seok-yeong menghampiri ayahnya. Berbeda dengan Chon So Jin yang amat bahagia menjelang acara pemegang saham, ia pun mengajak putrinya Ha Eun Byul untuk shopping dan juga berfoto bersama. Episode diakhiri dengan Ha Eun Byul yang memberikan obat yang biasa ia konsumsi selama ini ke minuman ibunya, agar ibunya merasakan bahagia dan membuang semua kenangan buruk. Nah loh, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Chon So Jin? Pastikan kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode 11. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.